Saya tetap ingin menjadi romo. Gimana sih kalau jadi imam itu magang di mana? Salam jumpa. Pada saat ini kita bertemu dengan seorang pakar parenting. Wah, siapa nih ya? Kita akan berkenalan dengan Mas Teguh. Silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Romo Erwin. Saya Ignatius Teguh Eko Priyantanto. Saya seorang kepala rumah tangga dengan 2 anak dan 1 istri, tinggal di BSD Bumi Serpong Damai, Romo. Oh ya. Mungkin bisa diceritakan sekarang ini keluarga tinggal di mana, paroki mana, dan berapa anak yang dipunyai, karena kita ada omongan tentang parenting nih ya. Baik. Mestinya lebih berpengalaman daripada saya yang tidak berkeluarga, ya kan? Sama-sama Romo. Jadi saya itu tinggal di paroki Ambrosius di BSD. Lalu anak saya nomor 1 SMP sekarang kelas 3 dan nomor 2 baru SD kelas 1. Bedanya agak jauh ya. Beda 8 tahun Romo. Tapi tidak ada kesulitan mendampingi anak di usia seperti itu. Tuhan biasa saja, tidak ada kesulitan. Malah bahkan ada sesuatu yang menarik dari situ. Latar belakang pendidikan mungkin itu yang akan mempengaruhi pembicaraan kita nanti. Oke Romo. Lalu istri saya ngajar jadi guru. Kami sekeluarga adalah keluarga guru juga. Keluarga Pendidik, guru. Betul. Lalu Mas Teguh sendiri dari Saya pernah kuliah apa yang ada kaitannya dengan materi Ya, kita ini? Pertama S1 saya 2, yang pertama konseling, lalu yang berikutnya UT, Universitas Terbuka, saya ambil PhD, lalu yang S2. Jadi memang itu parenting ada hubungannya dengan psikologi Yes. ada hubungannya dengan pendidikan juga ya? Betul sekali. Oke. Lalu yang kedua, S2 saya memang agak jauh, ilmu pemerintahan, Romo. Ilmu pemerintahan. Jadi menjadikan anak yang hebat itu menjadi, siapa tahu menjadi politikus gitu ya. Amin. Dan sekarang Tapi anaknya tidak menjadi politikus kan? puji Tuhan. Nah, jadi kenapa kita memilih Mas Teguh ini untuk menjadi pembicara pada saat ini? Karena beliau ini mempunyai seorang anak yang sudah sukses berhasil mengikuti ujian dan lulus diterima di Wacana Bakti. Jadi bukan sekedar seorang yang berlatar belakang psikologi dan juga edukasi, tetapi beliau sudah berhasil juga mengedukasi keluarganya, terutama adalah putranya. Mungkin bisa diceritakan apa yang bisa kita kenali kalau ketika seorang anak itu mendapatkan panggilan atau mendapat anak yang punya panggilan khusus itu gimana dari pengalaman Mas Teguh? Baik Romo, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus menurut saya, Romo. Awal pertama ketika anak saya itu ingin menjadi seorang imam, waktu itu masuk seminari, itu malah tidak sama sekali tahu kami. Yang penting adalah saya, istri, dan anak itu aktif dalam kehidupan menggereja. Kami aktif dalam kehidupan gereja, saya di lingkungan, dan sekarang saya juga pelayanan di Keuskupan Agung Jakarta di pusat pastoral, lalu istri saya juga di gereja menjadi seorang solis, lalu menjadi seorang lektor dan sebagainya. Nah, anak saya itu diikutkan dalam kegiatan seperti itu. Jadi memang kalian sekeluarga itu memang sudah hidup menggereja ya, sudah melayani gereja secara rutin gitu, dan sehingga anak mendapatkan ruang dan juga mendapatkan kondisi di mana keluarganya sudah akrab dengan gereja. Nah, dari situlah kemungkinan, dugaan saya kemungkinan anak saya mulai ada ketertarikan menjadi sosok imam karena melihat sosok imam, pelayanan sosok imam sebagainya. Suatu hari itu bertanya pada saya, "Pak, gimana sih kalau jadi imam itu magang di mana?" Magang di mana? Nah, karena memang mungkin belum pernah pemahaman tentang panggilannya, lalu akhirnya bahasanya masih sangat awam ya. Sangat awam iya, sekali. iya. Lalu saya mengatakan, Mas, yang namanya imam Romo itu tidak ada magang, yang ada adalah pendidikan seperti ini, seperti saya jelaskan. Dari situlah lalu ketertarikan untuk menjadi seorang imam dan ikut masuk tes ujian di Wacana Bakti, puji Tuhan diterima. Jadinya mengenalinya tuh justru karena dia sendiri meminta ya. Betul, Jadi, Romo. tapi kalau orang sering nggak menduga-duga nih, oh jangan-jangan bapaknya kali yang mendorong-dorong gitu. Nah, itu kata-kata itu sangat-sangat lekat sekali ketika anak saya sudah mulai menginginkan untuk masuk seminari. Apakah jangan-jangan ada saya yang nyuruh dan sebagainya. Bapak dan Ibu diketahui bahwa zaman sekarang anak tidak bisa disuruh. Zaman sekarang anak sudah paham akan mau dibawa kemana. Dipaksa apa enggak Dipaksa gitu kemana ya. dan sebagainya. Anak sangat-sangat paham sekali. Maka apa yang terjadi pada diri anak saya adalah keinginan itu timbul karena aktivitas hidup menggerejanya itu luar biasa.
Kesadaran itu muncul dalam dirinya, itu keluar semata-mata memang dari mulutnya untuk menjadi seorang imam seperti apa. Gitu. Jadi Mas Teguh mendampingi itu ketika tahu bahwa anaknya pengen masuk seminari, pendampingannya langsung khusus atau pendampingan seperti biasa? Maksudnya pendampingan seperti anak-anak pada umumnya? Saya malah mendampinginya itu seperti biasa saja, karena memang kehidupan menggereja, kehidupan doa dan sebagainya sudah sesuatu yang kami alami biasa saja. Hanya kebingungannya adalah gaya saya, kepinginan saya adalah, oh anak masuk dari negeri, kuliah SMA negeri, kuliah negeri. Itu pikiran kami, pikiran saya sebagai keluarga, sebagai kepala rumah tangga. Ternyata anak memilih hal yang lain. Oh seperti ini. Nah ini kebingungan saya harus mencari mana seminari yang pas untuk anak saya. Jadi memang nggak terbatas pada anak-anak yang di sekolah Katolik ya, bahkan di sekolah negeri pun, saya juga sekolah negeri nih, ngomong-ngomong ya. Jadi mendampingi anak seperti biasa dengan wajar gitu ya. Dia pernah mengalami masa-masa romantis, mungkin pernah punya pacar dan sebagainya. Akhir-akhir ini Romo baru ada gejolak untuk ke sana, ada ketertarikan, ada lawan jenis yang membawakan makan dan sebagainya. Saya dan istri saya tidak masalah. Nikmati itu, lihat gaya itu. Tetapi tetap kami berdua, apa keinginan kamu, apa motivasi, selalu saya ingatkan. Itu menjadi sesuatu pembelajaran. Jadi mengembalikan bukan pada kehendak orang tua, tetapi pada kehendak si anak sendiri. Kamu kemarin ngomong akan menjadi ini. Nah, tolong diingat-ingat gitu. Dan ya. Itu berdampak luar biasa. Semakin berdampak luar biasa pada pilihan anak ketika dia memilih di awal. Oh, jadi dia sendiri ditempatkan pada pilihannya. Yes, pada pilihannya. Jadi sudah dari awal seperti itu. Akhirnya kami berdua tidak merasa kerepotan ketika mengalami peristiwa cinta seperti itu, lalu masih pilihan pingin menjadi seorang imam, kami tidak merasa kerepotan. Akhirnya apa? Saya tetap ingin menjadi romo. Itu kata-katanya. Sekarang dia nanti berarti di pertengahan tahun 2023 ini dia akan masuk ke Juni-Juli di seminari Wacana Bakti ya. Anda sendiri senang gitu, Mas Teguh? Sesuatu yang bukan hanya senang Romo ya. Jujur saya juga bahagia dengan pilihan anak yang seperti itu. Bukan ingin melanjutkan dulu papanya tidak sempat kejadian jadi romo, bukan juga suka. Ya pasti itu. Para pemirsa juga taunya, oh ya karena bapaknya ini kali didorong-dorong, ternyata tidak seperti itu. Tapi Tuhan sendirilah yang menentukan bahwa kedua orang tua ini memperoleh anak yang memang punya keinginan natural ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Betul. Jadi tetap mengenalkan pada kehidupan yang lazim pada umumnya, dan dia punya teman, dia juga berkegiatan, tidak terus-menerus mencekoi dia harus hafal Alkitab atau apa, harus jadi misdinar atau apa, itu ditempuhnya sendiri dengan keinginan pribadi. Pelayanan di gereja, kehidupan menggereja itu dia alami dengan kesendiriannya, bahwa saya pingin melayani di gereja seperti apa, sampai pada akhirnya memutuskan saya pingin masuk seminari itu. Apa ada persiapan khusus menjelang masuk seminari ini biasanya? Hanya secara fisik saja ya Romo ya, karena beda ya. Saya punya pengalaman berada di rumah dengan di seminari beda. Contoh makan, di rumah mungkin boleh makan sekenyang-kenyangnya, tetapi kalau di seminari harus ngeliat temennya ya, berbagi dan sebagainya itu ya. Tapi yang lain berlangsung seperti biasa ya? Karena pasti akan diterima dan dialami pada saat nanti di seminari. Mungkin ada satu peristiwa pemantik yang membuat si anak ini, namanya Mario ya kalau nggak salah ya. Mario ini karena dia pengen masuk seminari itu, mungkin ada sesuatu yang pernah ditemuinya. Jadi anak saya itu melihat sosok seorang imam ya. Ada seorang imam muda di paroki kami itu yang terampil bernyanyi, terampil bermain musik, dan itu menjadi sesuatu daya tarik. Dan pingin menjadi sosok imam yang seperti itu. Bukan hanya imam yang berkhotbah biasa atau misa, tapi ada kelebihan, ada apa gitu ya. Itu sangat-sangat menarik ya. Mungkin ada sekarang, mungkin Mas Teguh sendiri ada pesan untuk orang tua yang mempunyai anak yang terpanggil seperti Mario. Bapak dan Ibu, kenalkan putra dan putri Bapak dan Ibu dengan kehidupan aktivitas menggereja, baik pelayanan, baik para imam dan sebagainya. Biarkan ketertarikan itu tumbuh muncul dengan sendirinya berdasarkan wawasan gambaran positif dirinya terhadap gereja. Begitu Romo. Jadi kita juga tetap bersikap biasa. Terima kasih Mas Teguh untuk masukan dan juga inspirasi ini. Semoga Anda yang punya anak-anak secara istimewa dipilih Tuhan bisa mendampingi juga dengan istimewa. Tuhan memberkati, sampai jumpa.